你恨他们吗？我不许再对我夫人无礼。要是你是红棉，你又何必如此自称红棉？外号修罗刀，现在还疼吗？啊！尽快告诉我，只要是我隶属那段郎定下婚约，你是知道的。你绝对不能嫁给月儿。为什么？哥哥。Tuan Zhu dibawa pergi seseorang dari tempat tidurnya. Lalu datang guru dari Nonamu. Ia ingin agar Nonamu keluar dari rumah ayah Tuan Zhu. Ternyata ia adalah Hang Nim yang merupakan kekasih dari ayah Tuan Zhu di masa lalu. Dan Nonamu adalah anak dari mereka berdua. Hang Nim ingin ia pergi meninggalkan negeri Dali dan hidup bersama dengan putrinya. Tapi tak lama setelah itu ada seorang wanita yang datang ke sana. Ternyata ia adalah Bao Bao yang merupakan kekasih di masa lalunya. Lalu Tuan Zhu dibawa pergi oleh orang penjahat. Ternyata ia adalah Yu ketiga dan 4 penjahat besar yang sengaja mengacau di negeri Dali. Ayahnya mencoba menyelamatkan Tuan Zhu, tapi serangannya gagal karena Tuan Zhu dijadikan tameng. Ia kemudian dibawa pergi ke lembah Wangji. Di sini Tuan Zhu menotok kedua mantan kekasihnya di masa lalu dan bertanya kenapa mereka berdua menculik anaknya. 孩儿究竟是为了什么呀，宝宝？ Tak lama Kaisar datang dan melepaskan totokan mereka berdua. Di sini ia tak ingin menjadikan mereka sebagai tawanan. Nonamu yang telah patah hati saat mengetahui kalau Tuan Zhu adalah kakaknya, ia ingin mengakhiri hidupnya dengan masuk ke dalam air. Tapi ia malah diselamatkan oleh orang yang misterius. Kemudian orang itu mengajaknya untuk menemui Tuan Zhu. Akhirnya Nonamu pun ikut bersama orang tersebut. Saat Nonamu masuk, Tuan Zhu terkejut, kemudian mereka berpelukan. Setelah itu Nonamu menyalahkan semuanya kepada Tuan Zhu, karena dirinya lah yang membuat masalah menjadi seperti ini. Tuan Zhu pun mengakui kesalahannya. Saat ia mencoba untuk mengajak Nonamu keluar, tapi Nonamu tak ingin keluar dari tempat ini. Kemudian ia memberitahu kalau ia dibawa oleh seorang kakek yang misterius ke tempat ini. Ibu Tuan Zhu sangat khawatir tentang penculikan putranya. Sementara suaminya mencoba menenangkannya dan akan mencari cara untuk menyelamatkan Tuan Zhu. Tuan Zhu yang berada dalam tawanan, ia mendapatkan sebuah makanan. Awalnya ia curiga dalam makanan ini ada sebuah racun. Kemudian mereka pun memakan makanan itu dan saling bercerita satu sama lain. Di sini Tuan Zhu menceritakan tentang peraturan yang ada dalam keluarga kerajaan negeri Dali. Tuan Zhu menganggap kakak adik juga baik dan mengatakan jika ayahnya adalah ayahnya juga. Tapi Nonamu tak ingin mengakui hal itu. Saat ingin memukul Tuan Zhu, ia menggunakan jurus langkah ringan sehingga ia mampu menghindar dengan cepat. Namun saat ia akan terjatuh, ia ditangkap oleh Tuan Zhu. Perdana Menteri melapor ke Kaisar tentang keadaan lembah Wangji. Ia telah menyelidikinya dengan seksama, tapi tak berhasil menemukan keberadaan Pangeran Zuan. Ia juga mengetahui 4 penjahat besar berada di sana. Kemudian ia melihat orang yang memberi makan seorang tawanan yang berada di sana. Sementara itu, Tuan Zhu tengah digoda oleh adiknya sendiri. Ternyata makanan yang mereka makan mengandung obat penyebab orang menjadi sange. Di sini orang bertopeng ingin merusak nama baik marga Duan. Tuan Zhu yang tak ingin hal itu terjadi, ia meminta panah beracun kepada Nonamu. Saat ia tak bisa mengontrol lagi, ia ingin melakukan bunuh diri. Tapi Nonamu tak setuju akan hal itu. Percakapan mereka didengarkan oleh orang bertopeng yang ada di luar.
我家族的基业！我你个死一百次！我你个死一！ Tuan Zhu mencoba melawan efek dari obat itu dan mengatakan ia lebih memilih mati daripada melakukan hal tersebut. Sementara itu, orang yang ada di luar terus memaksanya melakukan hal itu. Kaisar dan rombongan sampai di lembah Wanji. Ia melihat kalau di sana tertulis orang yang bermargaduan akan dibunuh ketika masuk. Ia pun menghancurkan tulisan tersebut. Saat masuk ke dalam, mereka disambut oleh anggota dari 4 penjahat yang ada di sana dan juga ketua lembah Wangji. Lalu Hang Nim bertarung melawan ibu Tuan Zuan. Di sini terjadi pertarungan yang begitu sengit antara dua wanita tersebut. Perkelahian antara mereka berdua terus berlanjut hingga akhirnya suaminya pun melerai pertarungan tersebut, yang menyebabkan ketua lembah Wangji ikut dalam pertarungan itu, sementara 4 pendekar negeri Dali masuk ke dalam bersama sang kaisar. Kemudian mereka dihadang oleh Ye Erning, salah satu anggota dari 4 penjahat besar, dan juga Zhu ketiga. Melihat hal itu, kaisar pun terus melanjutkan perjalanan hingga ia bertemu orang yang bertopeng. Di sini terjadi pertarungan sengit antara mereka berdua. Kemudian kaisar memperkenalkan dirinya dan bertanya siapakah orang itu. Percakapan mereka didengarkan oleh Tuan Zhu. Lalu orang ini pun meminta suatu hal kepada kaisar. Ia ingin agar dirinya mengasingkan diri ke kuil dan menyerahkan jabatan kaisar kepadanya. Ternyata orang tersebut adalah mantan putra mahkota negeri Tali yang hilang puluhan tahun lalu. Mengetahui hal itu, kaisar tak bisa menyerahkan kedudukannya kepadanya. Mendengar jawabannya, orang bertopeng itu semakin ingin merusak moral negeri Dali, dan ia tak akan melepaskan Tuan Zhu sebelum ia menjadi kaisar menggantikan dirinya. Di sini, Tuan Zhu mulai putus asa dan tak bisa menahan obat itu. Lalu pamannya pun tak punya pilihan lain selain melakukan serangan mendadak kepada orang itu dan berusaha menghancurkan pintu di penjara tersebut. Karena kekuatan mereka imbang, kaisar tak bisa mengalahkan orang ini, meski ia berusaha sekuat tenaga. Lalu keajaiban muncul di tengah pertarungan mereka. Tiba-tiba pintu penjara itu hancur dan membuat semua orang pergi ke sana. Di sini Tuan Zhu menggendong Nona Zhang keluar dari penjara itu. Bao terkejut melihat Nona Zhang bersama dengan Tuan Zhu. Lalu ayahnya yang ingin menghukumnya dihentikan oleh ayah dari Tuan Zhu. Kemudian Nona Zhang dibawa pergi oleh anggota 4 penjahat besar. Di sini ia meminta Zhu ketiga untuk mengejarnya. Setelah itu Tuan Zhu pun dibawa kembali ke istana. Ternyata, kenapa Nona Zhang bisa bertukar dengan nonamu? Hal itu dilakukan oleh pasukan istana negeri Dali, yang mana mereka menggali terowongan dan tak sengaja menemukan Nona Zhang. Kemudian ia pun berhasil menggali terowongan menemukan nonamu dan menukar mereka berdua. Sementara itu Zhu Su yang mengawal sang biksu pergi ke negeri Dali yang tengah beristirahat di suatu kuil. Ia merasa ragu untuk bisa menguasai ilmu dari kuil Shaolin dan takut mengecewakan perguruan Shaolin. Tapi biksu besar memberikan arahan dan bimbingan kepadanya. Kaisar memberitahu adiknya orang yang ia lawan. Ternyata ia adalah pangeran yang hilang puluhan tahun lalu.
yang merupakan putra mahkota Yang Min. Meski ia putra mahkota yang seharusnya menduduki jabatan kaisar negeri Dali, dan ia berniat untuk memberikan kedudukannya kepadanya. Tapi hal itu ditentang oleh adiknya dan juga Perdana Menteri karena mengetahui sifat dari Pangeran Yang Ning yang begitu kejam. Dan jika memimpin negeri Dali ditakutkan akan menimbulkan kegaduhan. Akhirnya kaisar pun memiliki suatu rencana. Ia ingin menetapkan adiknya sebagai kaisar cadangan dan tak ingin menyebarluaskan tentang keberadaan Pangeran Yang Ning. Keesokan harinya mereka melakukan pertemuan untuk membahas pernikahan Tuan Zhu dan Nona Mu. Di sini Nona Mu memberikan suatu benda kepada ayah Tuan Zhu, yang ternyata itu adalah tanggal lahir dirinya. Mengetahui ia adalah putrinya, ia tak ingin melakukan pernikahan ini. Seorang prajurit melapor 2 biksu ingin bertemu sang kaisar. Ia pun membawa kedua biksu itu menemui kaisar, yang ternyata ia ingin memberikan sebuah pesan, yang mana pesan itu bertuliskan 4 penjahat besar akan pergi ke negeri Dali. Saat kaisar bertanya di mana gurunya, biksu itu mengatakan kalau biksu Xuanbi telah meninggal saat ia berada di salah satu kuil. Di sini Zhu begitu sedih saat mengetahui gurunya telah tiada. Kemudian salah satu biksu yang ada di sana mulai mengatakan apakah ada luka tongkat Veda yang mengenai dadanya. Yuzu yang mendengar hal itu membenarkannya. Lalu sang biksu pun berasumsi kalau hal ini dilakukan oleh keluarga Murongfu. Tuan Zhu yang kesal mengetahui Nona Mu dan Nona Zhang merupakan saudara kandungnya. Ia melampiaskannya dengan meminum minuman. Kemudian saat ia ingin mempelajari kitab yang ia temukan di gua Pedang Tak Terukur, ternyata kitab itu telah rusak. Ia pun memutuskan untuk membakar kitab itu. Sang biksu melanjutkan ceritanya. Ia bercerita kalau keluarga Murongfu akan membunuh lawannya dengan jurus andalan mereka. Ia juga menceritakan kisah masa lalunya, yang mana 13 tahun yang lalu saat ia mengawal seorang pejabat pergi ke desa. Dalam perjalanan ia mengalahkan seorang penjahat dan bertemu seorang anak kecil. Ia bilang jika jurus jari jingnamnya begitu lemah. Hal itu membuatnya kesal dan mendekati anak itu. Siapa sangka anak itu memiliki kungfu yang sangat kuat dan berhasil menyerangnya dengan jurus yang sama. Beruntung ia tak meninggal karena letak jantungnya berbeda dengan orang lain. Yuzu yang mendengar hal itu, ia pun semakin yakin jika hal ini dilakukan oleh keluarga Murongfu. Tapi kaisar tak ingin tergesa-gesa untuk memberikan penilaian terhadap masalah ini, dan ia tetap ingin melakukan investigasi secara menyeluruh. Tuan Zhu yang mengejar Nona Mu, ternyata ia pergi keluar bersama dengan ibunya dan akan pergi meninggalkan istana negeri Dali. Tuan Xuan pun pergi ke dalam. Ia merenungi nasibnya. Tapi siapa sangka saat ia sedang asik melamun, ia malah dibawa seseorang untuk pergi keluar. Ternyata orang itu adalah Zhu ketiga. Ia menculiknya dan ingin agar Tuan Zhu menjadi muridnya. Tapi Tuan Zhu tak ingin melakukan hal itu. Di sini Zhu ketiga tak bisa berbuat banyak karena ia telah berjanji dan tak ingin mengingkari janji itu. Di tempat lain, secara diam-diam, ayah Tuan Zhu menemui Bao Bao. Ia pergi ke lembah Wangji. Saat ia bertemu dengan Bao Bao, ia dikejutkan dengan kedatangan suaminya. Sementara Nona Zhang sedang berlari. Ternyata mereka dikejar oleh 4 penjahat.